Tempat yang dipilih Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat yang kelima. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kitab Ulangan, salah satu dari 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang ditulis oleh Musa. Kitab Ulangan ini adalah pesan-pesan terakhir Musa sebelum Musa mati. Jadi sesudah Musa membawa bangsa Israel selama 40 tahun dan mereka juga sekarang tiba di pintu gerbang tanah Kanaan. Dan Tuhan berkata, Musa, kamu akan mati. Pesan-pesan. Maka inilah kitab Ulangan, pesan-pesan terakhir Musa kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan juga sebelum Musa dipanggil oleh Tuhan. Jadi kitab ini sangat penting. Dari mana kita tahu, ingat Tuhan Yesus waktu dicobai oleh iblis, 3 pencobaan, Tuhan Yesus menang, Tuhan Yesus mengutip ayat-ayat dari kitab Ulangan. Jadi inilah kitab Ulangan, background-nya secara singkat. Dan banyak sekali di dalamnya pesan-pesan terakhir, salah satu pesan yang penting yaitu Musa berbicara bahwa Tuhan akan memilih satu tempat untuk menegakkan namanya. Dan pesan ini diulang-ulang. Saya catat di dalam kitab Ulangan sampai 22 kali. Bayangkan, sampai 22 kali Musa terus-menerus berkata, nanti kalau kamu sudah masuk merebut tanah Kanaan, ingat bahwa Tuhan akan memilih satu tempat untuk menegakkan namanya di sana, dan kesanalah kamu harus pergi beribadah. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi satu tempat dipilih, satu kota dipilih oleh Tuhan. Dan itu baru terrealisir 500 tahun kemudian. Baru tempat itu muncul. Dan tempat itu tidak lain adalah Yerusalem. Jadi tempat itu baru muncul ketika Daud memerintah di Yerusalem. Saya sudah pernah sentil dalam khotbah. Jadi kenapa kok Tuhan milih Yerusalem? Juga karena ada Daud ini loh. Orang yang dikasihi Tuhan. Ya, saya tidak usah ke sana. Tapi ingat hal ini, bahwa tempat yang dimaksud itu tidak lain kota Yerusalem. Atau lebih spesifik lagi, yaitu bait Allah yang ada di Yerusalem. So itu bangsa Israel minimal 1 tahun itu 3 kali. Kepala keluarga, terutama pria. Minimal 3 kali, dari mana-mana mereka harus datang ke kota Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Minimal 3 kali. Yaitu pada hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Jadi saudara harus mengerti hal ini. Jadi Tuhan itu memilih intinya. Tidak sembarangan. Mungkin saudara bertanya, kok Tuhan memilih gimana Om? Ya kenapa tidak? Bang kita aja milih kok. Ya toh? Saudara mau beli rumah, saudara mau bangun rumah, tentu saudara memilih kan? Memilih lokasi ya. Tidak usah repot-repot, saudara mau tinggal di hotel, saudara juga milih. Hotel mana yang kira-kira pas, yang kira-kira saya bisa tinggali. Apalagi bangun rumah. Jadi kalau Tuhan memilih tempat, itu wajar. Jadi Tuhan itu juga punya preference. Dia bisa memilih. Dia memilih. Gak sembarangan. Jadi kota Yerusalem itu dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi juga karena faktor Daud itu tadi. Karena Daud orang yang dikasihi Tuhan itu ada di sana. Mendirikan markas di sana. Bertahta di sana.
Jadi itu ada ceritanya lagi, tapi sudah kita nggak usah ke sana. Nah, yang saya ingin soroti saat ini yaitu tempat yang dipilih Tuhan. Gambaran dari apakah tempat ini? Kita harus tahu bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan dari perjanjian baru, gambaran dari perjanjian baru. Jadi sekarang kita mau melihat arti daripada tempat yang dipilih Tuhan ini sebenarnya apa? Supaya saudara tidak salah. Oh, Yerusalem yang di sana. No, bukan itu, saudara. Walaupun itu masih tetap akan menjadi center point dari kejadian-kejadian di Alkitab, tapi bukan itu. Jadi ada 3 pengertian daripada tempat yang dipilih Tuhan, di mana Tuhan meletakkan namanya. Di tempat di mana Tuhan namanya ada di situ. Ada 3 pengertian. Yang pertama adalah gereja Tuhan. Dan gereja di sini adalah kumpulan orang percaya. Saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi kalau dulu bait Allah secara fisik ada di kota Yerusalem. Tapi di perjanjian baru Paulus berkata bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara, kita harus mengerti bahwa sekarang Allah tidak bersemayam di bait Allah secara fisik. Dan memang sudah tidak ada. Tinggal satu tembok, namanya tembok ratapan. Memang sudah tidak ada, sudah dihancurkan oleh Roma tahun 70 Masehi. Jadi sekarang bait Allah itu sudah berpindah kepada kumpulan orang percaya. Jadi kamu di sini, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, itu adalah bicara tentang sebuah kumpulan kolektif. You dalam arti jamak. Jadi inilah tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tempat tinggalnya. Dikatakan roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Tuhan tidak lagi diam di sebuah bangunan, tetapi Tuhan diam di dalam gerejanya, yaitu kumpulan orang percaya. Lalu apakah gereja tidak punya peran di sini? Tetap, saya yakin juga berkaitan. Karena mau tidak mau kita beribadah perlu tempat, bukan? Jadi tempat ibadah itu juga Tuhan tentukan, saya yakin. Tuhan tidak sembarangan, saudara. Termasuk tempat kita di sini. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin, saudara. Di mana anak-anak Tuhan berkumpul menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan hadir. Haleluya. Jadi tidak main-main. Saya sudah banyak melihat kadang-kadang di tempat-tempat yang terpencil juga. Di desa-desa yang kita tidak pikir, loh kok bisa ada gereja di situ. Saya yakin itu semua dalam kedaulatan Allah. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih satu tempat untuk menegakkan namanya di situ. Yang kedua, tempat yang dipilih Tuhan itu juga berbicara saudara dan saya, orang percaya, secara personal, secara individual. Kita baca ayat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Jadi kalau tadi Paulus berkata kamu itu adalah jamak, plural. Tetapi di pasal yang ke-6 ini jelas. Paulus berkata pribadi lepas pribadi. Sebab Paulus kata tentang tubuhmu. Your body. Tubuhmu ini juga adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Karena disitulah roh Allah itu diam dikatakan. Karena tubuhmu itu adalah bait. Bait di sini artinya rumah. Rumah Allah. Karena Roh Kudus ada diam di dalam kamu. Haleluya. Luar biasa. Siapa kita ini? Kok Roh Kudus diam di dalam kita ini loh. Siapa kita ini? Tapi itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus menyertai kamu. Diam di dalam kamu. Haleluya. Jadi secara personal kita harus sadar bahwa kita ini juga adalah tempat
yang dipilih oleh Tuhan. Tempat di mana nama Tuhan ditegakkan. Nama Tuhan disebut atas kita. Sekarang saya bicara yang ketiga. Tempat yang dipilih oleh Tuhan itu juga profetik. Nubuat tentang kota Yerusalem baru. Tempat kediaman orang percaya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kota Yerusalem baru yang dirancang dan dibuat oleh Allah, disiapkan oleh Allah. Nanti di langit dan bumi yang baru. Jadi segala langit dan bumi yang saudara injak sekarang ini, yang saudara lihat sekarang ini, yang kita lihat semua ini akan berlalu. Semuanya akan diringkas oleh Tuhan. Udah selesai ini. Lalu ada langit dan bumi yang baru. Dan kota Yerusalem yang baru turun dari sorga. Dan kota Yerusalem itu ada di langit dan bumi yang baru. Saudara mau tahu tentang kota Yerusalem yang baru? Baca Wahyu pasal 21 dan 22. Walaupun kita tidak bisa mengerti sepenuhnya, tapi sudah ada gambarannya. Bagaimana kota itu begitu mulia, sebab dasarnya dari 12 batu permata yang sangat luar biasa. Jalannya dari emas. Itu semua ada. Ini bukan dongeng. Memang secara manusia kita tidak bisa sampai di situ. Tapi kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ya inilah tempat kediaman, tempat yang dipilih Tuhan. Sekarang adalah gereja, sekarang adalah orang percaya. Nanti di kekekalan adalah kota Yerusalem baru. Di mana Allah akan berdiam bersama-sama dengan orang percaya, dengan manusia ciptaannya. Haleluya. Nah, berbicara tentang hal ini, jadi saudara-saudara harus tahu bahwa tempat yang dipilih Tuhan itu adalah tempat di mana Tuhan menegakkan namanya. Dengan lain kata, gereja atau orang percaya itu membawa nama Tuhan. Jadi gereja itu membawa nama Tuhan. Saudara dan saya dimanapun berada, kita membawa nama Tuhan. Karena tempat yang dipilih Tuhan adalah tempat di mana Tuhan dikatakan menegakkan namanya. Establish His name. Makanya orang percaya itu di mana-mana tidak bisa dipisahkan dengan namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak bisa. Di mana-mana nggak bisa. Nah ini ada dua dampak yang penting. Satu dari sisi Tuhan, satu dari sisi kita. Nah dari sisi Tuhan kita harus tahu bahwa Tuhan itu pasti akan membela namanya. Dia akan membela karena namanya ada di situ. Jadi kita juga sudah baca. Kalau orang membinasakan bait Allah, Tuhan akan membinasakan dia. Karena Tuhan bela. Jangankan Tuhan, kita aja, kita punya anak kita akan membawa nama kita. Kalau ada apa-apa pasti kita bela, bukan? Jadi Tuhan itu benar-benar punya kepentingan dengan gerejanya. Karena gereja Tuhan itu membawa nama Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan itu sangat menjunjung tinggi namanya. Makanya di dalam kitab Taurat, 10 Taurat yang ketiga berkata, jangan kamu menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Sebenarnya pengertiannya bukan menyebut, itu bukan ngomong. Oh enggak boleh ngomong nama Tuhan. Bukan. Bangsa Israel mengartikan itu secara harafiah. Makanya mereka enggak berani menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan itu terdiri dari 4 kata. YHWH. Dalam bahasa Ibrani Yod He Vav He. Namanya tetragrammaton. Itu orang Israel enggak berani nyebut ini. Karena mereka pikir itu ayat ketiga, padahal bukan itu. Makanya mereka kalau mengatakan Tuhan, dia pakai kata Adonai. Sebenarnya bukan itu. Tapi Tuhan mau kita mengerti bahwa namanya itu tidak main-main. Tuhan akan membela namanya. Makanya sudah jangan khawatir. Tuhan pasti membela gerejanya. Amin. Tuhan akan membela kita. Apapun. Kadang-kadang kita khawatir ini. Sebenarnya kekhawatiran tidak perlu. Tuhan pasti akan membela gerejanya. Saya diingatkan. Tuhan bela gerejanya. Tuhan punya kepentingan dengan gereja Tuhan. Karena tidak usah khawatir. Tenang saja. Tuhan yang akan turun tangan membela kita. Apapun juga. Itu yang pertama. Dari sisi Tuhan itu. Sekarang dari sisi kita. Nah ini. Ingat. Kita juga wajib menjaga namanya. Karena kita ini bawa nama Tuhan. Sama, saudara membawa nama orang tuamu. Saudara pasti akan menjaga. Jangan sampai nama orang tuaku tercela. Betul? Saudara pasti akan marah kalau ada orang merendahkan. Karena apa? Karena kita menjaga nama itu. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini membawa nama Tuhan. Kita juga harus membela, menjaga, melindungi nama itu.
Saya cantumkan di sini ayat di dalam Yeskiel. Tuhan berkata, aku sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena namaku dinajiskan oleh kamu orang Israel. Di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana engkau datang. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Maleaki, di situ berkali-kali Tuhan bicara tentang namaku, namaku. Dan saya harus jujur bahwa di dalam kitab Maleaki itu sebenarnya Tuhan menegur imam-imam. Tegurannya lebih kepada imam-imam hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkata, kamu sudah mempermalukan namaku. Kamu menajiskan namaku. Kamu tidak menghargai namaku. Padahal orang-orang bangsa-bangsa yang lain saja takut kepada namaku. Tapi kamu menajiskan. Kamu tidak menghargai. Itu kitab Maleaki. 10 kali Tuhan bicara tentang namaku, namaku, namaku. Jadi kita harus ingat hal ini ya. Kita dibela oleh Tuhan. Kita pasti dibela. Amin. Percaya. Amin. Amin itu artinya I believe. Aku percaya. Amin. Kita dibela karena nama Tuhan ada di atas kita. Sudah tidak usah khawatir. Dalam segala perkara Tuhan pasti membela. Karena kaitannya bukan apa dengan namanya. Tapi ingat, di satu sisi kita harus membela nama itu. Kita harus menjaga nama itu. Kita harus melindungi nama itu. Supaya tidak terjadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana? Nah, kalau sudah bagaimana ini banyak hal bisa kita lihat dari firman Tuhan, tapi saya cuma akan mengutip 2 ayat saja. Yang pertama yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Amin. Berbuat baik, terangmu bercahaya. Kamu ini terang dunia, hendaklah terangmu bercahaya. Ketika orang melihat terang kita bercahaya, dikatakan orang itu akan memuliakan Bapa yang di sorga. Oh, anak Tuhan memang beda. Jadi ini yang pertama, Saudara. Bagaimana kita menjaga, membela nama itu? Kita harus menjadi terang. Terang yang ada dalam hidup kita, kita izinkan bercahaya. Seperti dikatakan, terang itu tidak disembunyikan di bawah kolong, tapi dia harus ditaruh di atas kaki Dian untuk menerangi seisi rumah. Sudahkah kita menjadi terang di dalam rumah tangga kita? Sudahkah kita menjadi terang dalam lingkungan kita? Ingat sekali lagi bahwa nama Tuhan itu ada pada diri kita. Yang kedua, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, atau di tengah-tengah saya katakan orang-orang yang belum percaya, non-Kristiani. Kita harus memiliki cara hidup yang baik sehingga mereka berkata, benar, mereka ini adalah umat Tuhan yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita bisa memuliakan namanya yang sudah diletakkan oleh Tuhan di atas hidup kita. Haleluya.